Sambil jalan ke pertama itu sambil saya introspeksi diri. Subhanallah, ini luput dan tidak bisa saya perbaiki ini. Satu kali takbiratul ihram yang luput ini. Dan rakaat pertama ini. Akan dicatat sampai hari kiamat. Khalid selalu jadikan pegangan sampai sekarang ya. Bagaimana perkataan ini sebenarnya harus diambil pelajaran. Ya, kata-kata hikmah mungkin dia tidak bermaksud apa-apa. Tapi bisa kita jadikan sebagai hikmah buat kita. Dia mengatakan nak dulu. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Ada hadis Nabi SAW tentang kita disuruh memaksimalkan masa muda ya, sebelum tiba masa tua, masa sehat sebelum tiba masa sakit, ya, gitu. Masa kaya sebelum tiba masa miskin. Semua ini menandakan memang kita harus memaksimalkan kesempatan. Mungkin sekarang kesempatannya belum tentu sama dengan yang akan datang. Saya pernah berbagi kisah ini, saya ingatkan kembali. Satu waktu saya pernah menjenguk sahabat ayah saya di Makassar. Dua-duanya sudah meninggal, ayah dan juga beliau sudah meninggal, rahimahumullah semuanya. Saya berkunjung ke rumah itu karena biasanya kalau ke Makassar dulu, waktu ayah saya masih hidup, saya sering temani beliau. Beliau mau kemana, saya temanin coba ke temannya, ke memenuhi hajatnya ke pasar dan seterusnya lah. Maksudnya pasar itu toko-toko yang dibutuhkan. Satu waktu kami datang ke temannya dan temannya itu diketeter, kena kencing, sering keluar air kencing, jadi pakai alat gitu ya, di atas ranjang. Sambil ngobrol saya dengarkan, orang tua ngobrol saya dengarkan, kecuali kalau saya ditanya baru saya respon gitu ya, sebagai bentuk penghormatan terhadap mereka. Pas azan asar, saya pamit, maaf, saya bilang Ami, saya panggil Ami paman, saya pamit dulu untuk ke masjid sholat. Dia bilang silakan, ada masjid dekat sini, saya ke masjid dekat rumah. Selesai sholat saya balik, waktu saya balik itu beliau mengucapkan kata-kata saya selalu jadikan pegangan sampai sekarang ya. Bagaimana perkataan ini sebenarnya harus diambil pelajaran. Ya, kata-kata hikmah mungkin dia tidak bermaksud apa-apa tapi bisa kita jadikan sebagai hikmah buat kita. Dia mengatakan nak dulu waktu saya masih muda seperti kamu, saya tidak pernah juga tinggalkan masjid. Tapi sekarang keadaan saya sudah begini, saya udah nggak bisa buat apa-apa. Dalam kondisi sakit, nggak bisa lagi gitu kan. Terus saya berpikir menunggu pada saat itu, iya ya, kenapa harus menunggu yang kita tidak pernah tahu. Mungkin beliau tidak pernah tahu di umur itu akan diketeter atau akan stroke atau apalah ya. Jadi mumpung masih ada kesempatan, kenapa kita tidak maksimalkan? Kenapa kita tidak beribadah? Kenapa harus ditunda-tunda ibadah itu? Sementara memang peluangnya masih ada. Dan berapa banyak kesempatan kita untuk bersedekah misalnya, orang miskin selalu kita tunda. Udahlah nanti aja. Bisikan syaitan mengatakan masih ada orang di depan sana mungkin yang lebih butuh. Padahal mungkin orang ini terakhir, mungkin berapa langkah setelah itu meninggal dunia, kan gitu. Kita meninggal dunia atau dia meninggal dunia, hilang peluang itu. Padahal di detik itu bisa dicatat ya kesempatan amal itu. Ini juga saya pernah berbagi cerita tapi saya ingatkan lagi karena sering saya jadikan pelajaran gitu. Banyak sekali peluang-peluang ibadah. Masalahnya ibadah ini kalau luput dari kita sekali, kita nggak bisa perbaikin ya. Kalau tadi misalnya sholat maghrib ini ada orang yang masbuk 1 rakaat. Mohon maaf ikhwah-ikhwat sekalian kalau memang kebetulan memang ada di antara anda yang seperti tadi karena saya tidak lihat di belakang. Tapi kalau misalnya ada yang luput 1 rakaat tadi, masbuk. Kemudian dia berharap bisa mendapatkan pahala dari awal takbiratul ihram pertama imam misalnya. Karena ada hadis Nabi SAW, siapa yang tidak ketinggalan 40 hari takbiratul ihram imam maka dia akan selamat dari kemunafikan dan api neraka. Kan gitu. Maka dia berharap supaya kembali. Gak bisa. Dia bahkan tidak bisa nego sama imam kembali ke takbiratul ihram supaya saya tidak masbuk. Dan akan dicatat di buku amal dia sudah terlambat di sholat maghrib, di hari itu, di tempat itu selamanya sampai hari kiamat. Gak bisa diperbaikin. Ini salah satu penyebab orang kalau kadang-kadang suka menunda-nunda atau menganggap remeh. Maksudnya kan supaya tidak telat, ya uduk jauh sebelum azan. Jangan tunggu azan, ngobrol kosong dulu sama temannya, nanti azan baru dia mau uduk. Ya pasti kehilangan. Kehilangan sholat qobliyah, kehilangan doa antara azan dan iqamah, kehilangan saf awal kalau laki-laki itu keutamanya besar, kehilangan takbiratul ihram pertama imam. Banyak sekali luput dari dia. Takbiratul ihram pertama imam sudah dicatat pahala oleh malaikat, iftitah lewat, al-fatihah lewat, dan itu banyak sekali pahala yang lewat. Gitu. Dan ini kan beda sekali pahala itu contohnya. Saya pernah begitu kedatangan tamu di rumah di Condet, seorang ikhwah, dia bertamu kemudian kami ngobrol, subhanallah saya luput mengikuti perkembangan waktu itu transisi. Kalau tidak salah baru datang dari safar, jadi saya tidak ikut. Saya pikir waktu azan duhur itu jam 12 lewat 10. Dia mundur sebelum jam 12 sudah azan. Saya ngobrol, mikrofon masjid dekat rumah kebetulan mati. Ya. Tidak nyala gitu. Terus saya tunggu sampai jam 12.10 kok belum azan.
Saya bilang sama dia, akhi kita ke masjid aja dulu. Saya boncengan motor sama-sama. Pas tiba di masjid, masuk di pintu masjid, imamnya sudah sujud rakaat pertama. So, saya sambil jalan ke saf pertama itu sambil saya introspeksi diri. Subhanallah, ini luput dan tidak bisa saya perbaiki ini. Satu kali takbiratul ihram yang luput ini. Dan rakaat pertama ini akan dicatat sampai hari kiamat. Khalid Basalamah ini telat satu rakaat di salat itu. Tidak bisa diperbaiki. Itu bahayanya ya. Sehingga harus lebih jeli lagi kita memperhatikan masalah ini. Sa'id bin Musayyib rahimahullah, kalau saya nukil lembar-lembaran hidup beliau itu luar biasa. Saking pekahnya peduli supaya jangan tertunda dari dia amal soleh. Sampai dia menceritakan saya tidak pernah, bukan dari bab riya ya, tapi dia menceritakan pengalaman, dia mengatakan saya tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram selama 40 tahun. Bukan 40 hari, 40 tahun. Dan dia mengatakan selama 40 tahun saya tidak pernah melihat kecuali pundak imam. Imam di sini dia di belakangnya 40 tahun. Imam Allah Akbar, dia Allah Akbar. Jadi saking pekahnya dia menjaga ya, dan tidak menunda amal tersebut. Begitu juga dengan bab sedekah. Saya pernah keluar di kampung Melayu habis pengajian. Begitu selesai pengajian ada satu ibu gendong anaknya. Kelihatan memang orang miskin, susah gitu. Azan, saya karena dengar azan pikiran saya sederhana, mau kejar sholat dulu di masjid itu. Lalu saya bilang sama ibu itu, nanti habis sholat ya bu ya. Dia diam saja, saya pergi. Habis sholat qabliyah, ba'diyah dan seterusnya, habis sholat duhur, saya pulang. Saya kembali ke situ, mau naik ke mobil, cari ibu itu sudah nggak ada. Terus tiba-tiba saya merasa bersalah. Kenapa tadi saya nggak bantu orang ini ya. Saya naik mobil 3 kali mutar di lokasi yang sama, itu nggak ketemu ibu itu. Nggak ada. Lalu saya menyesal, saya mengatakan subhanallah. Memang berapa detik sih ngorek kantong, ambil uang, kasih ke ibu itu. Kan tidak terlalu lama jedahnya. Kita bukan sedang mau bacain buku yang lama misalnya. Cuma ngorek kantong, kasih uang, habis itu kita jalan. Tidak ketinggalan juga harusnya. Tapi kesempatan itu hilang. Mungkin antum mengatakan ada kesempatan sedekah lagi, kesempatan orang. Iya, tapi orang ini di detik itu Allah sedang berikan kita kesempatan untuk bersedekah pada dia. Nah, contoh juga sebagai penutup ini, sudah masuk waktu azan. Kalau teman-teman kita di depan mata sedang melakukan amal saleh, jangan cuma nonton. Contoh misalnya antum lagi naik mobil sama teman di lampu merah, ada orang miskin minta, misal. Kemudian teman antum buka jendela kaca, dia ingin memberikan sedekah. Kebanyakan kita kalau ada di sebelahnya buat apa? Berpikir, ya sudah, kan dia sudah bantu. Ya, dia sudah bantu, sudah dicatat sebagai amalnya. Antum bagaimana? Masa diwakili sama dia? Kan tidak mungkin. Artinya dia dicatat pahala, antum tidak. Harusnya antum kalau raih peluang, bagaimana antum mendahului dia meraih pahala? Oh itu orang miskin kita bantu yuk. Antum yang ajak dia. Supaya dia lebih dulu mau bersedekah lalu antum titipin sekalian. Tidak apa-apa. Nah itu benar. Kalau cuma nonton saja orang, ini apa gunanya? Atau juga berbangga-bangga dengan amal orang lain. Itu teman kos-kosan saya luar biasa. Selalu sholat malam. Itu temanmu. Ibuku itu selalu muraja Al-Quran habis subuh. Ayahku gak pernah tinggalin sholat di berjamaah di masjid. Itu orang tuamu. Kamu mana ini? Gitu kan. Bangga dengan amal orang lain gimana ceritanya? Makanya seorang penyair mengatakan, Laisal fata man yakulu kana abi kada wa kada. Bukan seorang anak muda yang cerdas, bijaksana mengatakan dulu ayahku begini dan begitu. Itu ayahmu gitu kan. Walakin al-fata man yakulu ha anadha. Tapi seorang yang cerdas yang mengatakan ini loh saya. Tunjukkan amal kita, gitu kan? Dan kesempatan sekali lagi amal soleh tidak terulang, maka jangan ditunda-tunda.